Eh, saya memastikan dulu sudahkah mengerjakan tugas minggu lalu. Setelah saya sampaikan materi nanti saya akan tanyakan secara random ya, siapa yang kira-kira dari tugas kemarin apa sih perbedaan antara arsip digital dan konvensional, arsip statis, arsip vital. Oke, hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Masuk Oke, semua, jadi Pak. masuk semua. Siap. Ini yang nggak nyalain kamera, baru Putri Mulia yang ngasih keterangan. Yang lain kalau ada keterangannya saya terima. Kalau nggak ada saya alpa. Oke, izin share screen. Sudah terlihat? Oke, hari ini kita akan membahas prinsip dan pendekatan pengelolaan arsip ya. Sebelum kita membahas terkait prinsip dan pendekatan pengelolaan arsip, mungkin saya akan mengulas sedikit terkait jenis-jenis arsip berdasarkan tingkat kegunaannya ya, bahwa secara garis besar arsip digolongkan kepada dua ya, yaitu arsip statis dan arsip dinamis, di mana arsip dinamis itu ada tiga penggolongan lagi. Ini di sini ada dua. Ada satu lagi yang apa? Karena ini saya bikin PPT-nya, logonya nggak ada. Jadi ya udah ini aktif dan inaktif. Ada satu lagi yaitu vital ya. Jadi dalam arsip dalam tingkat kegunaannya itu ada dua, arsip statis dan dinamis, di mana di dalam arsip dinamis itu ada tiga arsip aktif, inaktif, dan arsip vital ya. Lalu apa sih yang dinamakan dengan arsip statis ya? Bahwa arsip statis merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, di mana pada umumnya arsip statis ini biasanya itu tidak memiliki nilai yang terlalu uh, penting ya, sehingga dalam konteks ini biasanya sifatnya adalah personal ya. Sedangkan arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan berbangsa, dan di mana pada umumnya dipergunakan secara langsung untuk penyelenggaraan administrasi ya. Nah, biasanya dalam konteks arsip dinamis, ini biasanya akan berkenaan langsung dengan bagaimana operasional sebuah perusahaan, bagaimana terkait proses kerjasama antar instansi dan sebagainya. Sehingga itulah yang menyebabkan sebuah perbedaan antara arsip statis dan juga arsip dinamis. Nah, kalau berbicara terkait arsip dinamis ya, bahwa dalam arsip dinamis itu ada tiga, yaitu arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif ya. Dalam konteks arsip vital, bahwa arsip vital merupakan salah satu jenis arsip dinamis yang sangat penting dan krusial bagi keberlangsungan hidup suatu organisasi maupun institusi. Di mana arsip vital ini
berisi informasi dan dokumen yang jika hilang dan rusak dapat mengakibatkan kerugian besar, baik dari segi hukum, segi finansial, maupun segi operasional. Nah, arsip vital ini memiliki beberapa karakteristik yang tentunya membedakan dengan jenis arsip-arsip lainnya. Nilai yang pertama adalah bahwa arsip vital adalah arsip yang memiliki nilai tinggi, di mana arsip ini mengandung informasi yang sangat penting untuk operasional maupun keberlangsungan suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Nah, sehingga dalam konteks ini arsip vital ya tentu memiliki suatu value yang tentu tidak sejajar dengan value arsip-arsip lainnya. Yang kedua adalah kepatuhan hukum ya, bahwa nilai kepatuhan hukum merupakan salah satu nilai dari arsip vital, di mana banyak arsip-arsip vital yang berkaitan dengan kepatuhan hukum dan regulasi. Sehingga kehilangan atau kerusakan dokumen arsip vital ini tentu dapat berakibat yang fatal. Salah satunya adalah sanksi hukum atau misalnya terkait norma-norma yang terjadi dalam lingkungan organisasi maupun institusi. Lalu yang ketiga adalah terkait keberlangsungan operasional ya, tentu dengan adanya arsip vital ini. Arsip vital ini seringkali berisi informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi organisasi dalam situasi-situasi tertentu. Nah, biasanya situasi ini mencukupi situasi darurat atau force major, di mana dengan adanya bencana alam atau situasi darurat lainnya, tentu arsip ini merupakan salah satu arsip dokumen yang tidak boleh hilang atau tidak boleh apa namanya terkena situasi darurat tersebut. Sehingga dengan demikian arsip vital ini ya harus diamankan dari situasi-situasi tersebut. Dan beberapa contoh-contoh arsip vital ya. Pertama tentunya adalah kalau berbicara tentang hukum adalah dokumen-dokumen hukum, mulai dari akta pendirian, kontrak penting, hingga dokumen-dokumen hukum lainnya. Yang kedua adalah terkait data-data keuangan ya. Ini yang berbicara terkait operasional tadi, mulai dari laporan keuangan, catatan pajak, dokumen yang berkaitan dengan aset, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah dokumen identitas, di mana dokumen yang membuktikan identitas dan status hukum dari institusi tadi, sehingga hal tersebut merupakan salah satu arsip yang vital dan harus diamankan secara eksklusif ya, sehingga arsip tersebut dapat disimpan secara baik dan memiliki nilai yang penting bagi keberlangsungan operasional suatu organisasi maupun perusahaan. Selain arsip vital, ada pula arsip aktif dan inaktif ya, bahwa arsip eh, aktif merupakan arsip yang tingkat penggunaannya masih atau sering digunakan, sehingga memiliki status aktif dalam kegiatan administrasi. Misalnya terkait daftar hadir, daftar apa misalnya absen, misalnya seperti itu. Lalu kedua adalah arsip inaktif, di mana arsip inaktif merupakan arsip yang tingkat penggunaannya sudah jarang atau tidak sering digunakan ya, seperti laporan cuti, laporan pegawai misalnya, dan sebagainya. Nah, arsip aktif dan inaktif itu merupakan dokumen atau informasi ya yang bisa dikategorikan sebagai yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari atau tidak. Di mana arsip aktif merupakan dokumen yang saat ini digunakan secara rutin di dalam kegiatan operasional organisasi maupun perusahaan. Di mana jenis arsip aktif tentu memerlukan akses yang cepat dan mudah karena seringkali dibutuhkan untuk mengambil keputusan, membuat sebuah laporan maupun pada aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, beberapa contoh dari arsip aktif, misalnya dokumen keuangan yang sedang diproses maupun surat menyurat yang sedang berlangsung. Sedangkan arsip inaktif adalah dokumen yang tidak lagi digunakan dalam operasional sehari-hari ya, di mana tetapi masih perlu disimpan sebagai referensi di masa yang akan datang.
Meskipun tidak sering diakses, biasanya arsip ini tetap memiliki nilai hukum maupun nilai administrasi maupun historis yang berlaku ya bagi operasional organisasi. Beberapa contohnya yang tentunya arsip ini telah digunakan adalah dokumen-dokumen yang telah selesai diproses ya, seperti tadi saya sebutkan seperti laporan, seperti misalnya rekam jejak dan sebagainya, maupun kontrak-kontrak yang telah berakhir antar instansi seperti itu. Setelah bicara arsip, jenis-jenisnya yang kita ulas tadi ya, ada beberapa prinsip-prinsip pengolahan arsip menurut para ahli ya. Sebelum nanti kita sebenarnya banyak ya prinsip-prinsip pengelolaan arsip. Nah, kita akan mulai dari prinsip-prinsip dari para ahli ya. Ada 6, dari mulai prinsip keterbukaan, prinsip keamanan, prinsip keteraturan, prinsip keseimbangan, prinsip keterbukaan waktu, hingga prinsip otonomi dan kepastian hukum. Prinsip yang pertama, para ahli menyepakati semua bahwa dalam konteks pengelolaan arsip tentu prinsip yang harus dilakukan dalam pengelolaan arsip adalah prinsip keterbukaan, di mana arsip harus dikelola secara terbuka, artinya informasi terdapat dalam arsip dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak, mulai dari pengelola, dari pengurus misalnya, bahkan masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan mengakses informasi-informasi yang ada. Inilah yang dinamakan dengan prinsip keterbukaan. Yang kedua, menurut Swain tahun 2015, yaitu prinsip keamanan, di mana prinsip ini harus dilindungi dengan baik agar tidak hilang, rusak, dan disalahgunakan. Di mana prinsip keamanan dalam pengelolaan arsip sangat penting ya. Baik prinsip ini dilakukan dalam konteks arsip secara fisik maupun secara digital. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah prinsip keteraturan oleh Yunus di tahun 2007, di mana prinsip keteraturan menyatakan bahwa prinsip ini bahwa arsip harus dikelola dengan tertib dan sistematis, di mana memudahkan pencarian dan pemulihan arsip sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Di mana prinsip ini tentu mencakup pengelompokan arsip berdasarkan kategori tertentu. Lalu yang keempat adalah prinsip keseimbangan oleh Jones tahun 2010, di mana prinsip keseimbangan dalam pengelolaan arsip harus ada keseimbangan ya antara efisiensi operasional maupun pembelian arsip yang jangka panjang, di mana untuk menyeimbangkan antara kebutuhan penyimpanan dan pemeliharaan arsip itu harus dilakukan secara berjalan seiringan. Lalu yang kelima adalah prinsip keterbukaan waktu oleh Davidson 2014, di mana arsip harus memiliki sistem yang jelas tentang mana eh, tentang masa simpan dan waktu pemusnahannya, di mana arsip yang tidak lagi diperlukan untuk dimusnahkan ya harus dimusnahkan ya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah prinsip otonomi dan kepastian hukum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2010, di mana arsip harus dikelola atas dasar hukum yang jelas agar pengelolaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Nah, dari sekian banyak pendapat atau pandangan ahli tersebut, nah berdasarkan undang-undang ya, Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan arsip yang harus dijalankan sesuai dengan undang-undang tersebut, mulai dari prinsip pengorganisasian, prinsip keamanan dan perlindungan, prinsip penyimpanan yang efisien, prinsip aksesibilitas, prinsip keterbukaan, hingga prinsip pemeliharaan dan pemusnahan. Dan satu yang menjadi highlight adalah dalam mata kuliah ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan prinsip pengorganisasian ya, di mana prinsip pengorganisasian merupakan salah satu bentuk dari bagaimana kita mengelola arsip dengan penataan yang rapi dan sistematis
yang tujuannya agar arsip itu mudah diakses, mudah ditemukan saat misalnya pengguna-pengguna yang hak tersebut itu membutuhkan arsip tersebut. Selain dari prinsip pengorganisasian, tentu bagaimana kita mengelola arsip itu dengan menggunakan prinsip penyimpanan yang efisien, di mana arsip harus disimpan ya dengan cara yang efisien, baik dari segi ruang penyimpanan maupun teknologi yang digunakan. Lalu prinsip lain yang penting juga adalah prinsip aksesibilitas, di mana arsip juga harus dimudah diakses oleh pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada prinsip keterbukaan, di mana arsip harus terbuka bagi orang-orang yang memerlukan informasi-informasi tertentu. Kalau misalnya kalian lihat di beberapa website atau laman pemerintahan, ada beberapa situs yang membuka ya terkait informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat seperti informasi yang selalu tersedia, informasi yang tersedia secara berkala, maupun yang informasi yang dapat diakses sesuai dengan permintaan masyarakat. Nah, itu adalah kegunaan dari arsip ya, arsip-arsip yang mana biasanya yang diarsipkan oleh pemerintahan itu bisa berupa policy atau kebijakan atau misalnya terkait bagaimana rancangan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks pelayanan kepada masyarakat. Selain dari prinsip dari undang-undang tersebut dalam konteks pengelolaan arsip elektronik yang dituangkan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia atau Peranri nomor 6 tahun 2021 pasal 4. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip juga yang harus dilakukan. Di antaranya adalah prinsip otentisitas, prinsip keutuhan, keandalan, dan juga prinsip ketergunaan. Di mana prinsip otentisitas ini mencerminkan terkait karakter arsip elektronik ya, yang dapat membuktikan pada saat diciptakan atau dikirimkan oleh pihak yang benar. Sedangkan prinsip keandalan itu merupakan penjabaran karakteristik arsip elektronik yang isinya diyakini memberikan gambaran yang utuh dan akurat. Sedangkan prinsip keutuhan merupakan penjabaran dari karakteristik arsip yang lengkap dan tidak diubah serta dilindungi dari pengubahan yang tidak sah. Sehingga prinsip yang terakhir yaitu prinsip ketergunaan merupakan penjabaran karakteristik arsip yang dapat diketahui tempatnya, ditemukan kembali hingga disajikan maupun ditafsirkan dalam waktu yang dianggap layak oleh pengguna-penggunanya. Selain dari prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip pengelolaan kearsipan pada umumnya juga telah diakui dan diadopsi oleh berbagai organisasi dan perusahaan profesional dalam bidang kearsipan maupun manajemen informasi. Beberapa tokoh penting seperti Terry Cook maupun David Berman yang merupakan seorang arsiparis yang banyak berkontribusi pada teori arsip dan pengelolaan informasi. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip yang seyogyanya sudah diterapkan ya di berbagai macam organisasi maupun perusahaan-perusahaan profesional. Yang diantaranya adalah prinsip asal-usul atau prinsip provenance, lalu prinsip aturan asli atau original order, prinsip rantai penanggung jawab atau chains of custody, lalu prinsip preservasi atau preservation, prinsip keterbukaan informasi publik, hingga prinsip asas kearsipan. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip asal-usul atau preference ya, di mana prinsip asal-usul ini adalah prinsip dasar dalam pengelolaan arsip yang menyatakan bahwa arsip harus disimpan dan dikelola berdasarkan asal-usul atau entitas yang menciptakannya. Dengan kata lain, arsip harus tetap berada pada konteks organisasi atau kegiatan yang menghasilkan arsip tersebut. Lalu yang kedua adalah prinsip aturan asli, di mana prinsip aturan asli atau original order adalah prinsip yang menyertakan bahwa arsip harus dipelihara sesuai dengan urutan atau struktur aslinya, di mana hal ini memiliki tujuan untuk menjaga konteks, makna maupun hubungan antar arsip dalam satu sistem pengelolaan yang benar.
Lalu yang ketiga adalah prinsip rantai penanggung jawab, di mana prinsip ini menekankan pentingnya pelacakan jejak setiap arsip, mulai dari penciptaannya hingga pemusnahannya atau pengarsipan arsip-arsip secara tahap akhir, di mana setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip harus diketahui dan tercatat dengan atau secara jelas. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip memiliki integritas dan keaslian dokumen, serta memberikan bukti bahwa arsip tersebut telah dikelola dengan benar dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah. Di mana tujuan dari rantai penanggung jawab ini akan memastikan bahwa arsip tidak hilang ataupun disalahgunakan. Lalu prinsip yang keempat adalah prinsip preservation, di mana prinsip ini menekankan pada pemeliharaan dan perlindungan agar arsip tetap terjaga dalam kondisi yang baik dan dapat diakses kembali di masa yang akan datang. Lalu prinsip yang kelima adalah prinsip keterbukaan informasi publik atau KIP, di mana prinsip ini berkaitan dengan hak akses terhadap arsip yang dihasilkan oleh lembaga publik atau pemerintah, sebagaimana arsip yang disimpan oleh instansi pemerintah ini harus dapat diakses juga oleh masyarakat. Lalu yang terakhir adalah arsip prinsip asas kearsipan atau archival principle, di mana asas kearsipan ini akan merujuk pada prinsip-prinsip yang harus diterapkan secara mendasar dalam pengelolaan arsip untuk memastikan pengelolaan yang baik, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, asas ini mencakup penerapan prinsip asal-usul, aturan asli, dan preservasi dan aksesibilitas arsip. Ini beberapa asas-asas kearsipan yang harus kita ketahui secara bersama. Sebagaimana asas kearsipan ini merupakan asas yang merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari bagaimana arsip dikelola dalam suatu organisasi maupun lembaga. Nah, asas ini terdiri dari asas desentralisasi, asas sentralisasi, maupun asas kombinasi atau gabungan. Nah, asas yang pertama adalah asas sentralisasi, di mana asas sentralisasi dalam pengelolaan arsip mengacu pada pengelolaan arsip yang dilakukan secara terpusat, di mana semua arsip itu disimpan dan dikelola di suatu tempat atau unit pengelolaan arsip secara terpusat. Sehingga semua aktivitas terkait arsip seperti penyimpanan, pemeliharaan maupun pemusnahan arsip dilakukan oleh satu unit atau bagian yang bertanggung jawab. Asas yang kedua adalah asas desentralisasi, di mana asas desentralisasi dalam pengelolaan arsip mengacu pada pengelolaan arsip yang dilakukan oleh setiap unit atau bagian dalam organisasi secara mandiri, di mana setiap unit atau departemen perlu bertanggung jawab atas pengelolaan arsip yang terkait dengan kegiatan atau fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir adalah akses kombinasi atau asas gabungan, di mana asas kombinasi atau gabungan adalah pendekatan yang menggabungkan kedua asas di atas, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, perbedaan dengan prinsip kearsipan yang sebelumnya, prinsip-prinsip seperti asal-usul, aturan asli, dan rantai penanggung jawab tentu lebih berfokus pada struktur dan pengelolaan arsip itu sendiri, yaitu bagaimana arsip disimpan dan dijaga sesuai dengan asal-usul, konteks, dan integritasnya. Nah, ini berkaitan dengan pengelolaan arsip dalam hal penyimpanan dan pelestarian arsip itu sendiri. Sementara itu, asas sentralisasi, desentralisasi, dan kombinasi akan lebih berfokus pada struktur pengelolaan arsip di tingkat organisasi atau institusional, yaitu tentang siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola arsip dan bagaimana arsip-arsip tersebut didistribusikan atau disentralisasikan. Setelah kita membahas terkait asas dan prinsip kearsipan, nah ada beberapa pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan arsip yang dapat diterapkan untuk memastikan arsip tersebut dikelola dengan baik, terstruktur, dan dapat diakses dengan efisien.
Nah, beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam pengelolaan arsip adalah sebagai berikut. Ada 8 pendekatan, mulai dari pendekatan fungsional, sistematika, teknologi informasi, organisasi, kearsipan yang berbasis kepatuhan, pengelolaan arsip digital, dan pengelolaan arsip berkelanjutan. Nah, pada pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan fungsional, bahwa pendekatan fungsional dalam pengelolaan arsip tentu akan berfokus pada kegiatan atau fungsi yang menghasilkan arsip, di mana arsip dikelompokkan berdasarkan fungsi atau kegiatan yang mendasarinya. Yang kedua adalah pendekatan sistematik, yaitu pendekatan yang menekankan pengelolaan arsip dengan menerapkan sistem yang jelas dan terstruktur. Di mana dalam pendekatan ini, arsip diorganisasikan dan disusun dengan cara yang mempermudah pencarian dan pemulihan dokumen ketika diperlukan. Contohnya, pengelolaan arsip dalam konteks pendekatan sistematika dapat dilakukan dengan menggunakan sistem klasifikasi tertentu, seperti sistem abjad, seperti sistem numerik, dan berdasarkan kode-kode tertentu yang relevan dengan jenis-jenis arsip yang diarsipkan. Yang ketiga adalah pendekatan teknologi informasi, di mana pendekatan teknologi informasi ini digunakan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi, baik dalam bentuk arsip fisik maupun arsip digital, di mana penggunaan sistem manajemen arsip berbasis teknologi informasi tentu akan memungkinkan efisiensi dalam pengelolaan arsip dan mempercepat proses pencarian serta pemeliharaan arsip. Yang keempat adalah pendekatan organisasi, di mana pendekatan organisasi berfokus pada aspek pengelolaan arsip dalam kerangka organisasi atau institusi, di mana pendekatan ini melibatkan peran serta personal yang bertanggung jawab atas pengelolaan-pengelolaan arsip maupun pengorganisasian berdasarkan struktur organisasi. Nah, contohnya pengelolaan arsip dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap unit kerja dalam organisasi maupun setiap departemen-departemen yang ada dalam perusahaan tersebut. Di mana pengelolaan atau pengorganisasian arsip dapat dilakukan dengan melibatkan staf atau petugas arsip yang memiliki pengetahuan maupun memiliki keterampilan untuk mengelola arsip sesuai dengan peraturan atau prosedur yang ada. Lalu yang kelima adalah pendekatan kearsipan berbasis kepatuhan, di mana pendekatan ini berfokus pada pemenuhan standar dan peraturan yang berlaku. Lalu ada pendekatan pengelolaan arsip digital, yaitu pengelolaan arsip yang menekankan pada pengelolaan arsip dalam bentuk digital, yang biasanya contohnya dalam bentuk file PDF, Word, Excel, dan format-format digital lainnya. Dan yang terakhir adalah pendekatan arsip berkelanjutan, di mana pendekatan berkelanjutan atau sustainability arsip berfokus pada pengelolaan arsip yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Namun demikian, dalam konteks pengelolaan arsip terdapat dua pendekatan yang sering dibahas, yaitu daur hidup arsip atau life cycle dan record continuum. Meskipun keduanya bertujuan untuk mengelola informasi atau arsip dokumen secara efektif. Nah, beberapa ada tentunya perbedaan ya antara kedua konsep tersebut. Di mana bahwa dalam konteks pendekatan daur hidup arsip atau life cycle arsip merupakan pendekatan yang menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui oleh arsip saat penciptaan hingga penghancuran maupun pemusnahan. Di mana model ini seringkali dibagi menjadi beberapa fase, mulai dari adanya fase penciptaan, lalu fase penggunaan, fase penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan. Di mana karakteristik dari pendekatan life cycle approach ini adalah bersifat linear, di mana di dalamnya mengikuti urutan-urutan yang jelas dari penciptaan hingga pemusnahan. Selain dari bersifat linear, pendekatan life cycle approach ini menekankan pengelolaan arsip dalam setiap tahap daur hidupnya, hingga dalam hal demikian mengandalkan waktu sebagai faktor utama dalam pengelolaan arsip. Nah, ini berbeda dengan record continue,
sebagai pendekatan yang lebih holistik dan dinamis dalam pengelolaan arsip, di mana model Records Continuum Approach ini menekankan bahwa pengelolaan arsip tidak hanya terjadi pada fase tertentu, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan dan saling terkait, di mana beberapa karakteristiknya itu berbeda dengan life cycle approach yang sifatnya adalah non-linear, di mana pendekatan ini tidak mengikuti urutan-urutan linear, melainkan mengukur bahwa semua faktor pengelolaan arsip saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Selain dari itu, karakteristik dari Records Continuum Approach tentunya berfokus pada nilai dan konteks, di mana dalam hal ini menekankan pentingnya konteks dan nilai arsip yang mana dalam pengelolaannya turut serta informasi dapat digunakan secara berkelanjutan. Nah, berikut adalah gambaran dari life cycle approach dan juga record continuum approach. Di mana dalam konteks penerapan daur hidup arsip dan records continuum tentu memerlukan pemahaman ya yang mendalam terkait kebutuhan organisasi maupun konteks pengelolaan yang spesifik. Di mana dalam penerapan daur hidup arsip tentu konteks-konteks yang mendukung biasanya meliputi organisasi dengan volume arsip yang sangat tinggi dan beragam, di mana kebutuhan untuk mematuhi regulasi dan kebijakan hukum yang mengharuskan pengelolaan arsip secara sistematis. Sedangkan dalam penerapan record continuum, konteks-konteks yang mendukung biasanya lebih ke arah organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang dynamic atau dinamis, serta memerlukan fleksibilitas dalam pengelolaan arsip maupun pengelolaan informasi. Di mana hal ini mencerminkan bahwa jika suatu organisasi itu memiliki volume arsip yang banyak dan beragam, tentu kita bisa memakai life cycle approach. Sedangkan jika perusahaan atau organisasi tersebut memiliki lingkungan yang fleksibel maupun yang dinamis, ya itu kita bisa menggunakan pendekatan records continuum. Ini berikut adalah beberapa perbedaan dari segi pendekatan, struktur fokus maupun penggunaan teknologinya. Nah, kita akan membahas terkait siklus kehidupan arsip dan dokumentasi, di mana menurut arsip yang diadopsi oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, itu mengadopsi terkait life cycle approach, di mana mereka menggunakan pendekatan siklus kehidupan arsip dari mulainya penciptaan hingga melakukan pengarsipan di masing-masing wilayah maupun masing-masing daerah. Pertama adalah fase penciptaan, di mana fase atau siklus pertama ini adalah siklus dimulainya tahap penciptaan arsip, di mana tahap ini arsip lahir berupa bentuk, konsep, daftar, laporan, surat, dan bentuk-bentuk dokumen informasi lainnya. Selain dari itu, setelah penciptaan, tahap yang kedua atau siklus yang kedua adalah tahap pengendalian, di mana tahap ini pengurusan dalam konteks ini bahwa sebuah arsip aktif yang keluar masuk akan dicatat atau diregistrasi sesuai ketentuan sistem yang berlaku. Setelah itu diarahkan ke proses selanjutnya, yaitu proses referensi, di mana pada proses ini terdapat tiga fase, yaitu fase klasifikasi, fase indeks, dan fase filling, di mana pada fase klasifikasi, sorry, fase ini, fase referensi dalam pengelolaan arsip, yaitu pertama adalah fase klasifikasi, merupakan salah satu fase awal dalam pengelolaan arsip, di mana dokumen-dokumen akan berusaha untuk diorganisir ke dalam kategori atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Setelah fase klasifikasi, selanjutnya adalah fase indeks, di mana pada fase ini
dokumen yang telah diklasifikasi akan diberi indeks atau penanda untuk memudahkan pencarian dan pengambilan informasi. Setelah itu, tahap atau fase yang terakhir adalah fase filling, di mana fase filling adalah tahap di mana dokumen yang telah diklasifikasi dan diindeks akan disimpan di dalam sistem penyimpanan yang sesuai. Di mana proses ini memastikan bahwa setidaknya dokumen dapat diakses dengan mudah ketika diperlukan di kemudian hari. Langkah selanjutnya adalah penyimpanan, di mana sistem penyimpanan dipergunakan untuk membantu mempermudah dan mempercepat penemuan dokumen yang telah disimpan, di mana dalam konteks penyimpanan ada dua macam, yaitu penyimpanan dokumen yang belum selesai diproses dan penyimpanan dokumen yang selesai diproses. Nah, langkah-langkah dalam fase penyimpanan ini ada beberapa fase ya, mulai dari pemeriksaan, mengindeks, memberi tanda, menyortir, hingga menyimpan. Di mana eh, adanya 5 standar penyimpanan ini merupakan ada 5 sistem standar yang sering dipilih, bisa sebagai dalam konteks sistem penyimpanan, di antaranya adalah sistem abjad, sistem geografis, subjek, numerik, dan kronologis. Setelah ada sistem penyimpanan, sistem selanjutnya adalah sistem penyusutan, di mana merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan arsip yang meliputi pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan. Setelah itu akan dilakukan tahap pemusnahan, yaitu pemusnahan terhadap arsip yang tidak mempunyai nilai guna, yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara atau badan swasta negara atau badan swasta. Jika tidak dilakukan pemusnahan, maka akan disimpan di unit arsip, di mana arsip yang sudah menurun nilai gunanya atau bersifat dengan arsip inaktif, kemudian akan dipindah penyimpanannya pada unit kearsipan di kantor-kantor masing atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu tahap penyerahan ke Arsip Nasional RI atau Arsip Nasional Daerah, di mana tahap ini merupakan tahap terakhir dalam siklus kearsipan. Nah, berikut contoh-contoh arsip nasional yang sejatinya masih diarsipkan oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, ini berikut adalah contoh arsip yang diarsipkan oleh Lembaga Arsip Daerah. Beberapa dokumen yang sering kali mendapatkan arsip tentunya adalah arsip-arsip mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah tidak berlaku ya. Biasanya kalau misalnya ada peraturan daerah yang baru atau peraturan pemerintah yang baru, biasanya ada yang menyebutkan di dalam pasal-pasal tertentu yang menyebutkan bahwa kebijakan sebelumnya itu akan tidak diberlakukan kembali. Nah, biasanya kebijakan itu nanti akan diarsipkan menjadi salah satu arsip yang inaktif, biasanya seperti itu. Baik, demikian terkait materi kita pada sore hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua terkait eh, prinsip dan pendekatan kearsipan. Bapak izin tanya.
Silakan. Tapi ini di luar materi ya, Pak. Boleh, boleh. Em, Nanti kita bakal ada praktek gitu nggak sih, Pak? Praktek kearsipan gitu. Nah, ini kan digital. Kalau ada, itu kita pakai aplikasi atau web apa gitu, Pak? Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya menyapa dulu Bu Ovi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore, Bu Ovi. Oke, menunggu respon dari Bu Ovi ya. Yang pasti kita akan ada praktik ya nanti ya. Karena mata kuliah ini sejatinya lebih ke project team base nanti ya. Pertama adalah pasti kita dari dosen akan mempraktikkan terlebih dahulu ya bagaimana pengolahan-pengolahan arsip berbasis digital, mulai dari pengelolaan arsip berbasis web, pengelolaan arsip yang menggunakan komputer, hingga nanti kita akan mempraktikkan pengelolaan arsip yang menggunakan aplikasi cloud ya. Nah, setelah nanti eh, mungkin kita akan mencontohkan terkait bagaimana pengelolaan arsip secara digital atau secara elektronik. Tentunya nanti kalian akan secara berkelompok ya akan membentuk suatu project, mana project-project yang dalam hal ini bagaimana kalian bisa menciptakan sebuah sistem pengarsipan elektronik jika sebelumnya kalian lebih dominan terkait bagaimana pengelolaan arsip secara manual atau secara fisik. Tentunya dalam pembelajaran kita pada perkuliahan semester ini itu akan bagaimana bisa menciptakan sebuah sistem pengarsipan ya yang berbasis digital atau elektronik. Seperti itu ya, kira-kira. Oke, makasih, Pak. Oke, ada lagi? Mas suaranya. Oh ya, oke Pak. Izin bertanya, tapi di luar materi ini Pak. Boleh, boleh. Silakan. Kan Jumat depan kita udah libur ya Pak. Berarti pertemuannya bisa dimajuin ke Selasa di jam yang sama kan ya Pak? Ya, nanti kita tunggu Bu Opi ya. Oke, baik Pak. Selamat sore Bu Opi.
Ya, karena Bu Opi belum merespon ya. Saya mungkin akan bertanya ya kepada kalian terkait tugas yang sudah dikerjakan ya, yaitu terkait mereview artikel yang berkaitan dengan kearsipan ya. Oke, ada yang mau sebelum daripada saya menunjuk, ada yang mau secara sukarela untuk menyampaikan hasil reviewnya? Ada? Bapak, saya mau coba. Silakan, silakan. Novia, Eh, tapi saya coba yang arsip konvensional ya, Pak. boleh, silakan. Oke, jadi di sini saya mengambil study case dari pengelolaan arsip konvensional di perpustakaan SMA YPI Tunas Bangsa Palembang. Nah, latar belakang penerapan dari pengelolaan arsip konvensional ini, pertama, pengelolaan arsip mereka masih dilakukan secara konvensional itu karena tenaga arsip dan sumber daya untuk beralih ke arsip digital itu masih kurang. Kemudian mereka juga menerapkan penyimpanan arsip konvensional ini dengan sistem sentralisasi. Nah, sistem sentralisasi ini adalah sebuah sistem pengelolaan arsip yang dilakukan secara terpusat dalam suatu organisasi, yang berarti semua arsip itu disimpan di satu tempat khusus. Nah, kalau di SMA YP Tunas ini, dia disimpan di perpustakaannya. Nah, untuk ciri khas pengelolaan arsip konvensional di SMA ini, pertama, seperti namanya arsip konvensional, jadi arsip ini itu disimpan secara manual. Jadi seluruh arsip kayak misalnya soal-soal ujian semester, kemudian daftar inventaris, atau kayak surat penting tentang surat pengangkatan kepala sekolah, itu disimpan dalam sebuah rak penyimpanan atau yang biasa kita sebut dengan filing kabinet. Nah, arsip ini tuh disusun kayak kita nyusun buku gitu di rak buku. Nah, mereka juga masih menggunakan buku agenda arsip untuk arsip yang masuk atau keluar. Kemudian di bagian rak dan filing kabinet yang digunakan untuk penyimpanan arsip ini, mereka menggunakan label atau tempelan itu untuk penanda subjek dari arsip. Dan untuk pemusnahan arsip di sini sendiri, mereka melakukannya dengan cara membakar arsip dengan memilah arsip yang udah tidak punya nilai guna. Sudah, Pak? Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Sumbernya dari mana tadi, Novia? Sebentar, Pak. Sumbernya dari Jurnal Pengelolaan Arsip Konvensional di Perpustakaan pada SMA IP Tunas. Saya nyarinya di Google Scholar, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Novia. Terima kasih juga, Pak. Oke, yang lain, ayo. Aktif, yang lain. Kalau tidak ada, saya mau tunjuk aja ya. Bapak punten mau nyoba yang elektronik. Boleh, silakan. Oke, di sini saya ngambil dari sumbernya itu dari Jurnal Ilmu Perpustakaan, judulnya itu Analisis Autentikasi dan Pengelolaan Arsip Elektronik
di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang. Yang dimana dari analisis tersebut diketahui bahwa latar belakang penerapannya itu di tempat tersebut dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat serta adanya kebutuhan akan sistem penyimpanan arsip yang lebih efektif dan efisien. Terus pada dari 2017 ini di tempat tersebut itu mulai melakukan ada yang namanya digitalisasi terhadap lebih dari 2.000 arsip konvensional, termasuk dari arsip foto, video, VHS, terus juga ada dokumen tekstual dan lain-lainnya. Terus juga dengan digitalisasi tersebut dilakukanlah untuk mengatasi keterbatasan ruang penyimpanan arsip fisik serta meningkatkan aksesibilitas arsip. Terus juga adanya namun keaslian arsip hasil digitalisasi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi terutama dalam menjamin autentisitasnya. Terus dengan penerapan sistem ini juga diharapkan pengelolaan arsip tersebut di Dinas Kearsipan ini menjadi lebih optimal dengan autentisitas arsip tetap terjaga, terus juga ada serta mempermudah akses bagi pengguna ke, ke kepentingan yang lainnya. Ini juga. Mungkin itu Pak dari saya, diambil dari Google Scholar juga. Oke, ini Dea atau Haura? Saya, Dea Bapak. Oke, oke ada lagi yang lain yang bahas terkait. Bapak Silakan saya Natasha, mau Natasha atau Citra. Citra. Oke, silakan. Pengelolaan arsip dinamis di kantor Kepala Desa Lumbung, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis. Latar belakangnya itu karena di kantor kepala desanya itu pengelolaan arsipnya itu belum berjalan secara maksimal. Nah, permasalahannya itu yang pertama ada arsipnya menumpuk dan tidak tertata karena kurangnya fasilitas penyimpanan. Lalu yang kedua itu tidak adanya penggunaan media rekam atau pencatatan elektronik. Kemudian yang terakhir itu pemilihan arsipnya belum dilakukan secara sistematis dan belum ada pemusnahan arsip yang tidak lagi berguna. Terus ciri khasnya itu ada penciptaan arsip. Nah, ini udah dilakukan sesuai prosedur, tapi pencatatan informasi masih manual karena keterbatasan alat rekam digital. Lalu yang kedua itu penggunaan arsip. Nah, penyimpanan arsipnya ini masih kurang terorganisir karena belum adanya ruangan khusus arsip dan sebagian besar arsip tidak dikodekan dengan benar. Kemudian pemeliharaan arsip. Nah, pemberkasan arsip aktif belum dilakukan secara optimal. Kemudian arsip inaktifnya itu tidak ditata dengan baik, serta tidak ada jadwal perawatan rutin. Lalu yang terakhir yaitu penyusutan arsip. Pemindahan arsip inaktif belum pernah dilakukan. Terus pemusnahan arsipnya ini dilakukan secara tidak sesuai prosedur dan tidak ada jadwal retensi arsip. Kemudian faktor efektivitasnya itu bisa mengajukan permohonan ruangan khusus arsip karena kurangnya sarana dan prasarana. Lalu mempelajari sistem pengelolaan arsip dan mengikut sertakannya dalam pelatihan pengelolaan arsip. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran pegawai dalam pelatihan pengelolaan arsip sebab minimnya kesadaran pegawai akan pentingnya arsip. Sumbernya itu dari Google Scholar, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih. Oke, makasih Citra. Mungkin ada lagi? Oke, kalau nggak ada ya, saya mau coba. Hmm,
Bapak, saya mau nyoba deh. Boleh, Suara saya jelas tidak, Pak? jelas kok. Oke. Saya mau coba yang arsip dinamis inaktif. Itu saya ambil dari jurnal pengolahan arsip dinamis aktif dalam upaya mendukung informasi di dunia perpustakaan dan arsip Kabupaten Batang. Nah, dari yang saya analisis latar belakang itu, jurnal ini tuh menyoroti pentingnya pengelolaan arsip inaktif dalam mendukung layanan informasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Batang. Tujuan utamanya dari pengelolaan ini adalah untuk memastikan bahwa arsip yang sudah jarang digunakan atau inaktif tetap terkelola dengan baik, sehingga informasi di dalamnya dapat diakses kembali ketika dibutuhkan. Lalu untuk ciri khasnya, pengelolaan arsip dinamis aktif ini melibatkan serangkaian kegiatan, antara lain dari pencatatan arsip, lalu pemisahan arsip dan non-arsip, lalu pengendalian dan pendistribusian dengan tanggal terima, tanggal surat, dan juga karat penerima, lalu penyimpanan arsip, itu meliputi kegiatan menyimpan arsip pada tempat yang sudah ditentukan, lalu penempatan dan pemusnahan arsip, yaitu kegiatan dilakukan untuk penempatan arsip dan pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai gunanya. Lalu fokusnya adalah pada pengelolaan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, namun masih memiliki nilai guna sekunder. Lalu pengelolaan arsip dinamis aktif dilakukan dengan tujuan untuk menunjang layanan informasi kepada masyarakat. Lalu untuk faktor efektivitasnya, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kearsipan, lalu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang penyimpanan, peralatan, dan juga sistem informasi kearsipan, lalu adanya kebijakan dan prosedur yang jelas dan juga terstandarisasi terkait pengelolaan arsip, dan yang terakhir pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis inaktif dengan baik dan benar. Itu untuk jurnalnya saya ambil dari Google Scholar juga. Judul pengolahan arsip dinamis aktif dalam upaya mendukung layanan informasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Batang dari Jurnal Ilmu Perpustakaan. Itu pada saya. Terima kasih. Oke, makasih Enggar ya. Oke, satu lagi saya mau yang bahas atau yang review arsip vital. Dari tadi belum ada. Adakah yang bahas arsip vital? Natasha ya. Pengelolaan arsip dinamis vital di SMA PGRI 3 Jakarta. Latar belakang penerapan pengelolaan arsip vital di Jakarta ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi operasional sekolah. Arsip vital memiliki peran penting dalam memastikan kelangsungan kegiatan sekolah dalam mengelola dokumentasi. Ciri khasnya yaitu yang pertama, sistem penyimpanan campur di SMA PGRI 3 Jakarta disimpan dengan sistem campuran, yaitu sentralisasi. Yang kedua, arsip di SMA adalah dalam bentuk fisik dan elektronik dengan sistem pengelompokan subjek dan rumus. Dan yang ketiga, pembatasan akses arsip. Arsip hanya dapat diakses oleh pihak tertentu seperti kepala sekolah, pengawas dari dinas pendidikan. Prosedur peminjaman arsip dilakukan dengan ketat, mencegah kehilangan. Faktor efektivitasnya, pertama, sekolah mulai mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan arsip dengan mendokumentasikan beberapa arsip penting. Hal ini memudahkan pencarian dan risiko kehilangan arsip fisik.
Dan yang kedua, adanya prosedur yang jelas dan tegas mengenai akses dan peminjaman arsip vital. Sumbernya dari Google Scholar, pengelolaan arsip vital di SMA PGRI 3 Jakarta. Terima kasih. Oke, makasih Natasha ya tadi ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari berbagai fenomena ya, bahwa penerapan arsip dari berbagai jenis tentu pasti ada tantangan dan eh, value-nya ya, nilainya ya. Kalau kita lihat misalnya dari praktik eh, pengelolaan arsip dinamis ya, yang ada arsip aktif, inaktif, lalu ada arsip vital, tentu pengelolaannya juga kita bisa lihat bahwa bermacam-macam. Tentu terus kalau kita lihat terkait misalnya pengelolaan arsip di berbagai lembaga juga ternyata memiliki sistem pengelolaan yang cukup beragam ya. Jadi mungkin dalam lembaga A mungkin mereka menggunakan asas desentralisasi, lembaga B mungkin menggunakan asas sentralisasi, maupun lembaga C atau lembaga lainnya itu juga bisa menggunakan asas-asas kombinasi ya sesuai dengan kebutuhan lembaganya masing-masing. Tapi yang harus kita garis bawahi bahwa dalam konteks pengelolaan arsip ya kita harus bisa mengklasifikasi arsip tadi ya, mana arsip statis, mana arsip dinamis, mana arsip aktif, mana arsip inaktif, sehingga sesuai dengan tingkat kegunaannya itu bisa dikelola dengan baik. Kalau misalnya pengelolaan arsip vital kita samakan dengan arsip statis kan agak ngaco kan seperti itu. Jadi kalau arsip vital ya ya biasanya sebagai arsip penting tentu pengelolaannya harus terbatas dan tentu hanya orang-orang yang punya apa namanya hak saja yang bisa melihat arsip vital misalnya dan sebagainya. Sedangkan arsip aktif, arsip inaktif kan kita lihat bahwa dari segi kegunaannya kalau aktif kan mungkin akan digunakan dalam proses sehari-hari ya. Sedangkan inaktif mungkin dalam beberapa hal hanya sebagai panduan atau pedoman evaluasi terkait bagaimana kalau misalnya kita mau membuat suatu event atau membuat suatu acara di masa lampau tuh organisasi atau perusahaan itu pernah ya membuat acara. Ya kita tinggal lihat saja arsip laporan event atau kegiatan acaranya itu seperti apa. Sehingga dalam konteks kita membuat event lagi, ya kita sudah punya acuan dan pedomannya. Itu ya, jadi dengan mereview apa namanya terkait pengelolaan arsip dengan jenis-jenisnya tadi, kalian bisa belajar. Ternyata di masing-masing lembaga itu ya memiliki sistem pengelolaan yang cukup beragam. Seperti itu. Mungkin selanjutnya eh, kan saya serahkan ya ke Bu Opi sekaligus nanti akan menjelaskan untuk pertemuan di minggu yang akan datang itu seperti apa. Selamat sore Bu Opi, apakah Bu Opi sudah hadir? Nah, izin Bu Opi tadi memulai terlebih dahulu. Alhamdulillah, Yang banyak Pak. tambahkan silakan Bu Opi. Ya, nih, suara saya lagi habis nih Pak Peri. Kayaknya saya nggak bisa banyak ngomong hari ini. Daripada yang dengerinnya capek ya. Jadi Alhamdulillah ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Peri. Dan teman-teman juga sudah uh, berdiskusi ya tadi ya. Ada
apa namanya, diskusi, sharing, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang juga sudah dijawab. Alhamdulillah ya, berarti teman-teman kelas ini lebih baik lah Pak Ferry ya dari kelas yang kemarin setidaknya begitu ya. Jadi tadi Pak Ferry sudah menjelaskan ya mengenai prinsip-prinsip, kemudian pengelolaan juga sudah ya, kemudian azas juga sudah ya, ada sentralisasi, kemudian desentralisasi, kombinasi juga sudah ya. Nah itu nanti tolong dipelajari karena kalau nggak salah ada tugas ya Pak Ferry ya nanti setelah ini ya. Nanti ada tugas yang akan disampaikan oleh Pak Ferry untuk teman-teman apa namanya mengevaluasi, ya mengecek apakah sudah paham tuh ya mengenai kegiatan-kegiatan tersebut atau mengenai kearsipan secara menyeluruh. Yang pasti saya cuma mengingatkan saja, jangan lupa pasal 131 ayat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 itu dipelajari. Ya, setelah Lebaran kita hari Jumat minggu depan sudah libur kan ya Pak Ferry ya? Sudah libur Bopi, makanya tadi ada yang menanyakan untuk minggu depan apakah dimajukan waktunya atau gimana, Bu? Boleh, ada nggak ya, ada waktu nggak hari Kamis gitu? Ada waktu yang kosong? Izin menjawab, Bu. Kelas APDA hari Selasa bisa, Bu, di jam yang sama. APDA jam yang Hah? sama Jam 3 ya. 3 ya. Hari Selasa saya ada ngajar S3 itu 2,5 jam, mulai jam 1 selesai 3:30. Kalau Pak Ferry ada ngajar nggak hari Selasa? Saya Selasa sih ada pagi, Bu. Pagi Bisa kalau sih Selasa. nanti saya pasti akan terlambat masuknya ya, karena 3:30 baru selesai. Kalau di S3 itu 3 SKS panjang waktunya karena nggak dipotong seperti di kita. Berarti saya masuk 3:30 nggak apa-apa ya. Nanti diawali dengan Pak Ferry dulu. Baik, Oke, siap, Bu. berarti kan kita hari Selasa ya. Apakah mau selanjutnya juga hari Selasa atau mau hanya besok aja Nurul? Untuk jadwal berikutnya kayaknya mau didiskusikan dahulu, Bu, sama teman-teman. Oke, boleh. Berarti hanya untuk minggu besok dulu aja ya. Kalau gitu. Tapi Selasa besok bukannya libur ya? Enggak ya? Ya, belum, Bu. Nyepinya hari enggak ya, enggak ada libur ya. Aman ya Pak Mulai Ferry ya? libur hari Jumat, Bu. Liburnya Jumat ya. Oke. Oke, kalau gitu ya. Berarti kita ketemu lagi hari Selasa ya, dipelajari materinya, kemudian teman-teman baca ya Undang-Undang 43 tahun 2009. Karena nanti setelah itu kita akan pelajari lagi undang-undang deh. Peraturan ya PAE arsip arsip elektronik kita akan pelajari, kita kupas tuntas di situ supaya nanti teman-teman tahu apa yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah aplikasi atau sebuah sistem atau model. Saya nggak akan banyak bicara Pak Ferry ya, mohon maaf. Saya nggak ngasih banyak insight hari ini. Karena suaranya juga seksi. Nanti saya rapel di hari Selasa. Oke, Siap, Bu. Assalamualaikum. Oke, baik, Bu Opi. Terima kasih atas insight-nya ya, dan juga jawabannya bahwa kita akan dimajukan perkuliahan kita di minggu yang akan datang.
Insya Allah di hari Selasa di jam 3 ya. Jadi tolong nanti diingatkan teman-teman ke saya dan juga Bu Opi. Karena kalau kayak saya atau Bu Opi, kalau beda jadwalnya kita kadang-kadang lupa. Makanya nanti diingatkan lagi di hari Selasa pagi, teman-teman, untuk kita jadwalnya dimajukan di jam 3. Oke, mungkin eh, itu ya dari kami perkuliahan kita di sore hari ini terkait prinsip, bahwa tadi saya mungkin akan mengulas sedikit bahwa ada beberapa prinsip-prinsip yang harus apa namanya teman-teman apa namanya eh, pelajari dan pahami lagi secara seksama dari prinsip-prinsip tadi. Yang paling utama yang harus apa teman-teman pelajari itu adalah prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam undang-undang ya, kearsipan, dari mulai prinsip pengorganisasian, prinsip keamanan, prinsip penyimpanan, prinsip aksesibilitas, keterbatasan hingga keterbukaan, hingga prinsip eh, pemeliharaan dan pemusnahan. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang termaktub dari Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009. Ada juga prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam Peranri nomor 6 tahun 2021, kalau tidak salah itu pasal 4 ya. Ada prinsip otentisitas, prinsip keandalan, ada prinsip keutuhan, hingga prinsip keterbunuhan. Lalu yang juga harus teman-teman pahami tadi, ada pendekatan-pendekatan yang sudah saya sampaikan. Di antaranya adalah pendekatan fungsional, pendekatan sistematika atau sistematis, pendekatan teknologi informasi, lalu ada pendekatan organisasi, pendekatan kearsipan berbasis kepatuhan, pendekatan pengelolaan arsip digital, hingga pendekatan arsip berkelanjutan. Ya, itu pendekatan-pendekatan arsip, tapi coba lebih dalami lagi terkait bagaimana pendekatan pengelolaan arsip digital, karena tentu itu berkenaan ya dengan mata kuliah kita saat ini. Lalu juga tadi ada dua pendekatan yang secara umum sering eh, kita lihat ya. Coba saya minta eh, Melia, Melia, ada Melia? Oke, coba yang baru masuk, Revino. Sudah dua pendekatan tadi apa saja? Apa, Pak? Pendekatan dalam pengelolaan arsip ada dua yang sering ditemukan. Apa aja? Oh iya. Yang pertama itu ada pengelolaan arsip dinamis sama arsip statis. Oke. Iren ada nggak Iren? Kenapa, Pak?
pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan arsip yang sering ditemukan itu ada dua. Pendekatan apa? Apa Pak? Maaf Pendekatan Pak, ini saya pengelolaan arsip. tempatnya berisik. Apa Pak? Ini. Pendekatan pengelolaan arsip. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Kalau nggak ada, coba Putri Mulia. Ada pendekatan daur ulang, cycle approach, terus ada pendekatan kontinum arsip. Oke, pendekatan daur ulang tuh pendekatan apa? Apa Pak? Pendekatan daur ulang tuh pendekatan apa? Itu kayak arsip itu sebagai bagian dari siklus hidup, mulai dari penciptaan, penggunaan, penyimpanan hingga disposisi Pak, atau pemusnahan. Oke, siap. Makasih. Oke, sama-sama Pak. Oke, siapa yang tadi belum izin ya? Coba Putri Mulia, ada nggak Putri Mulia? Nurun, ada Nurun? Eh, Nurun Najwa? Amelia Sialagan? Oke, tadi saya coba saya kasih attention sedikit ya. Jadi teman-teman buat yang mau tetap ada di kelas ini, coba diperhatikan lagi etikanya masing-masing. Kalau misalnya masih mau mengikuti kelas ini, setidaknya untuk ya cobalah diam di suatu tempat ya. Tadi saya banyak membaca di kolom chat tuh izin sambil jalan pulang ya. Nah, masalahnya kan saya nggak tahu tuh jalan pulangnya itu apakah bawa motor ataukah apa naik mobil atau naik angkutan umum kan. Kalau misalnya memang jam-jam segini jam-jam pulang misalnya ya, ya udah nggak usah masuk nggak apa-apa. Toh kalian punya data absen kan 3 gitu. Jadi kalau misalnya sambil pulang ya nggak usah masuk aja sekalian. Ya jadi kan case-nya jadinya gini, kalau saya panggil beberapa dari kalian, walaupun nggak semua ya, beberapa itu nggak ini ya, nggak present gitu. Nah kalau misalnya kalian masih fokus mengikuti perkuliahan walaupun pulang kan masih bisa menjawab atau apa saya tegur tuh bisa lah menjawab lah. Jadi mungkin perhatian saja buat teman-teman di kemudian hari, jikalau memang dalam waktu yang ditentukan itu tidak tepat buat teman-teman, silahkan untuk meninggalkan kelas. Kami sebagai dosen pengampu tidak keberatan. Kalau teman-teman tidak mengikuti perkuliahan, ya. Jadi buat eh, Nurun, buat Putri, buat Amel ya. eh, Kalau di kemudian hari jam segini mau pulang ya silahkan pulang. Kalian bisa memakai kealfaan kalian sebanyak 3 kali.
Jadi lebih baik teman-teman hadir, walaupun sebenarnya kayak tadi ya, ada case-nya si Iren berisik gitu, tapi setidaknya kan dia sudah berusaha untuk hadir di ruang maya ya. Walaupun karena kan saya nggak tahu juga nih, kalian kan mood suaranya, jadi apakah di situasi atau tempat kalian itu berisik atau misalnya di tempat kalian itu apa namanya tidak kondusif atau sebagaimana kan saya juga nggak tahu. Tapi setidaknya dengan menyalakan kamera tentu saya bisa setidaknya saya bisa memastikan lah kalau kalian tuh hadir. Mungkin itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Eh, ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk tugas nanti saya koordinasi dengan PJ saja. Jika tidak ada, maka kita tutup saja perkuliahan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Bu Opi yang juga telah hadir pada sore hari ini walaupun masih dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan sama-sama semoga Bu Opi dan kita semua yang kurang sehat, semoga sehat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bapak.